Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Dr. Pratama Herian Lambang SHMH, Bapak Muhammad Imam Mustawi SHMH, dan Bapak Dr. Sofian Iskandar SHMH, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Rombel 4 dengan mata kuliah praktik pada dalam tata usaha negara, Kamis pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan simulasi sidang peradilan tata usaha negara dengan nomor register perkara 156/G/2023/PTUN Medan perihal gugatan terhadap keputusan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor 0049/01.01.10/SU/10/2023 tentang pemberhentian dan penunjukan koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Oktober 2023. Di sini saya Nazwa Iban Kamila sebagai panitia pengganti, saya Nadia Yolanda Simonson sebagai hakim ketua, Saya Nurhaliza sebagai hakim anggota 1. saya di sini Nisa Lutfi sebagai hakim anggota 2, Saya Zahra Dristia Putrizanadi sebagai kuasa hukum penggugat 1. Saya Kesha Ivanulis Panda sebagai kuasa hukum penggugat 2. Saya Dita Malarisa sebagai kuasa hukum penggugat 3. Saya Intan Amelia Marani sebagai kuasa hukum tergugat 1. Saya Dekosia Ruung sebagai kuasa hukum tergugat 2. Saya Cynthia Marsala Putri sebagai kuasa hukum tergugat 3. saya Tifozian Tasya sebagai tergugat 2 intervensi, Saya Nanda Putri Agustina sebagai saksi penggugat 1. Saya Daniel Lestari sebagai saksi penggugat 2. Saya Anita Sudi Farita Majida sebagai saksi tergugat 1. Saya Anita Siramadeni sebagai saksi tergugat 2. Saya Fedia Marsinadea sebagai ahli tergugat. Saya Teodoro Olivia Manurur sebagai petugas sidang dan juru sumpah. Adapun mekanisme persidangan yang akan saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama, sidang diawali dengan perkenalan kelompok. Yang kedua, panitia pengganti dan petugas pengadilan tidak merupakan anggota kelompok yang sedang melakukan persidangan. Yang ketiga, perpindahan persidangan ditandai dengan pembukaan kepala. Yang keempat, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan berkas, maka yang dipakai dalam berkas saat persidangan. Lantas, bagaimana putusan hakim mengenai perkara ini? Saksikanlah persidangan kami berikut ini. Kasus posisi nomor perkara 196/G/2023/PTUN Medan. Sofian Tarigan merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat pada 27 Juni tahun 2010 berdasarkan petikan keputusan Karo nomor 899/PKD/2010 dalam pangkat tenaga muda golongan ruangan 3A unit kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Karo. Sofian Tarigan memperoleh sertifikat ahli pengadaan nasional yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada tanggal 7 Juli 2011. Sebelum Sofian Tarigan menjabat sebagai koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, ia merupakan pegawai negeri sipil atau PNS aktif yang sebelumnya telah menduduki posisi jabatan di beberapa instansi pemerintahan, antara lain Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat sebagai Kepala Seksi Pencemaran Air dan Udara, Pemerintah Kecamatan Sitanggang Kabupaten Langkat sebagai Sekretariat Camat, Pemerintah Kecamatan Sitanggang Kabupaten Langkat sebagai Camat, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat sebagai Sekretariat Dinas. Perolehan informasi oleh Sofian Tarigan tentang adanya penerimaan sebagai Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Langkat berdasarkan surat nomor 0184/KP.03.03.SU/09 tanggal 7 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara perihal permohonan pergantian nama penugasan PNS
pada Bawaslu Kabupaten Langkat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, sebagai pegawai negeri sipil yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan serta memiliki tinggi nilai etika dan kedisiplinan, serta dapat mendukung kelancaran administrasi dan teknis operasional bagi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, Sofyan Tarigan berkoordinasi dengan Bapak PLT Bupati Langkat untuk meminta izin atau rekomendasi agar menugaskan dirinya menjadi koordinator sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat. Berdasarkan surat nomor 2833 garis miring BKD garis miring 2022 tertanggal 12 Oktober 2022, pemerintah Kabupaten Langkat melalui Badan Kepegawaian Daerah merekomendasikan Sofyan Tarigan untuk ditugaskan sebagai koordinator sekretariat pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Langkat. Kemudian, berdasarkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor 0404 garis miring KP titik 03.06 garis miring SU garis miring 12 garis miring 2022 tentang pemberhentian dan penetapan koordinator sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tanggal 8 Desember 2022, Sofyan Tarigan ditetapkan sebagai koordinator sekretariat. Sofyan Tarigan bekerja secara profesional dalam mengemban tugas, wewenang dan tanggung jawabnya setelah ditetapkan sebagai koordinator sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sesuai dengan SOP dan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada 23 Oktober 2023, secara tiba-tiba Sofyan Tarigan mendapatkan pesan melalui grup internal Bawaslu Kabupaten Langkat yang berisikan surat tentang pemberhentiannya sebagai koordinator sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat. Hal tersebut termuat dalam keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor 0049 garis miring AK titik 01.01 garis miring SU garis miring 10 garis miring 2023 tentang pemberhentian dan penunjukan koordinator sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Oktober 2023. Selama menjabat sebagai koordinator sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tidak pernah memanggil Sofyan Tarigan untuk dimintai klarifikasi dan atau pengajian ukuran kinerja terhadapnya sampai keputusan tersebut diterbitkan, sehingga sangat patut dan berdasarkan hukum keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor 0049 garis miring AK titik 01.01 garis miring SU garis miring 10 garis miring 2023 tentang pemberhentian dan penunjukan koordinator Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara yang disertifikatkan oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dinyatakan batal dan atau tidak sah. Sofyan Tarigan selama menjabat sebagai koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat selalu bekerja dengan baik dan taat hukum serta tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik, sehingga ia menilai keputusan tersebut cacat hukum sebab tidak melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan dan atau pedoman yang berkaitan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum, sehingga keputusan tersebut patut dan berdasarkan hukum untuk dicabut. Sofyan Tarigan merasa keberatan atas pemberhentian jabatannya sebagai koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat karena tidak dapat lagi melanjutkan program kerja yang telah disusun demi kepentingan masyarakat dan negara. Hal tersebut telah mencemari program kerja yang selama ini sudah baik dan nama baik Sofyan Tarigan saat ini telah menjadi buruk di masyarakat sebagai koordinator sekretariat dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, sehingga Sofyan Tarigan tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya. Sangat disayangkan bahwa jabatan setingkat koordinator sekretariat dengan diterbitkannya keputusan tersebut selalu gampang diambil tanpa mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh dan tidak memberikan teguran, pemanggilan dan atau klarifikasi terlebih dahulu sesuai dengan proses dan prosedur hukum yang berlaku atas apa yang menjadi dasar kesalahan Sofyan Tarigan sendiri. Pada tanggal 30 November 2023, Sofyan mengajukan gugatan yang diterima dari didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 November 2023 dengan register perkara nomor 116/D/2023 Medan dengan surat khusus diwakili oleh Ali Zahra Adelivia Putih Garanti SHMH, Keisha Yofi Risanda SHMH, Dita Malaraja Larissa SHMH, seluruhnya tim advokat law office HG dan asosiat dengan objek gugatannya yang diajukan yaitu keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor 0049/AK.01.SU/10/2023 tentang pemberhentian dan penunjukan koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat
Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Oktober 2023. Tata tertib persidangan. Para pihak, saksi, ahli, dan pengunjung sidang wajib A. Mengenakan pakaian rapi dan sopan. B. Para pihak, saksi, dan ahli akan menyampaikan pendapat dan atas tanggapannya harus meminta izin kepada ketua sidang terlebih dahulu. Para pihak, saksi, dan ahli menyampaikan keterangannya setelah diberi kesempatan oleh ketua sidang. D. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 2. Pengunjung sidang dilarang A. Membawa senjata dan atau benda lain yang dapat mengganggu jalannya persidangan. B. Membuat gaduh, lalu larang bersorak-sorai dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. C. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu persidangan. D. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. Sidang dengan nomor register perkara 196/G/2023/PTWM Medan perihal gugatan terhadap keputusan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor 0049/01-01-01-SU-10/2023 tentang pemberhentian dan penunjukan pemilihan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Oktober 2023 akan segera dimulai. Kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Kepada majelis hakim dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih yang mulia. Sidang pemeriksaan persiapan perkara nomor 156/G/2023/PTWM Medan antara Sofian Tarigan Esos MAP melawan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Selamat pagi semuanya. Pagi yang mulia. Dari pihak penggugat siapa saja yang hadir? Terima kasih yang mulia. Perkenalkan saya Azana, beserta rekan saya Keisha dan Dita dari kantor advokat Law Office Asia and Associate. Di sini menjadi kuasa hukum dari pihak penggugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01/SKK-AG/10/2023 akan mewakili pihak penggugat dari awal persidangan hingga akhir persidangan yang mulia. Baik, terima kasih. Dari pihak tergugat siapa saja yang hadir pada saat ini? Terima kasih yang mulia. Perkenalkan saya Islam beserta rekan saya dari Universiti dari kantor office saya semua. Di sini menjadi kuasa hukum dari pihak tergugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01/SKK-LM/12/2023 akan mewakili pihak tergugat dari awal persidangan hingga akhir persidangan. Baik, terima kasih. Agenda pagi hari ini adalah pemeriksaan persiapan yaitu perbaikan surat gugatan. Sesuai dengan ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menyempurnakan gugatan yang kurang jelas, memberikan saran perbaikan terhadap surat gugatan penggugat, serta memungkinkan hakim untuk meminta keterangan dari tergugat apabila diperlukan. Namun sebelumnya, berdasarkan pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim berwenang memeriksa surat kuasa dan izin praktik pengacara yang memastikan bahwa kuasa hukum yang hadir memiliki kualifikasi dan izin yang sah untuk beracara di pengadilan. Oleh karena itu, untuk kuasa hukum pihak penggugat dan tergugat, silakan maju untuk menunjukkan kartu identitas, kartu tanda advokat, berita acara sumpah advokat, serta surat kuasa khususnya. Saya persilakan. Baik yang mulia.
Terima kasih. Baik, dari pihak penggugat silakan maju untuk memeriksa kelengkapan berkas dari pihak penggugat serta menunjukkan kartu identitas, kartu tanda advokat, berita acara sumpah advokat serta surat kuasa khususnya. Saya persilakan. Setelah diperiksa dan diteliti, kartu identitas, kartu tanda advokat, berita acara sumpah advokat, dan surat kuasa khusus penggugat dan tergugat sudah dinyatakan benar. Agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan surat gugatan. Apabila ada surat gugatan yang belum lengkap, penggugat bisa melengkapi surat gugatan sesuai dengan saran perbaikan. Silakan pihak penggugat maju untuk membawa surat gugatannya. Baik, Yang Mulia. Baik, setelah diperiksa dan diteliti surat gugatan penggugat, majelis hakim memerintahkan surat kuasa hukum penggugat untuk memperbaiki gugatannya karena kami masih mendapati ada kesalahan. Saran perbaikan surat gugatan akan disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Nurhaliza dan Yang Mulia Ibu Adesyah. Saya persilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim. Baik, saran perbaikan dari surat gugatan adalah sebagai berikut. A. Dalam penulisan identitas para pihak yang disebutkan dalam surat gugatan, tidak perlu dicantumkan identitas agama dan dicantumkan alamat kuasa hukum penggugat baru. B. Perbaikan penulisan objek sengketa menjadi dipertegas sebagai berikut. Surat keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor 0049-HK-01-10-10-2023 tentang pemberhentian dan penunjukan koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Oktober 2023. C. Perbaikan susunan uraian legal standing dan kewenangan. Redaksi kalimat yang sebelumnya panjang dan berulang diringkas menjadi kalimat yang jelas, sistematis, dan tidak bertele-tele. Contohnya, di bagian kewenangan, penjelasan unsur konkret individual final pada keputusan tata usaha negara dipecah menjadi poin-poin sehingga lebih mudah dipahami. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Yang Mulia Ibu Adesyah. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin melanjutkan. Berikut adalah saran perbaikan dari saya. Antara lain, yang pertama, perbaikan penomoran subpoin pada uraian mengenai riwayat jabatan penggugat sebagai pegawai negeri sipil. Perbaikan dilakukan dengan penomoran yang lebih rapi dan konsisten. Contohnya, yang pertama, jabatan sebelumnya dijelaskan kedudukan dari A, B, C, dan seterusnya. Yang kedua, penggunaan format huruf kecil A, B, C untuk subpoin dan angka 1, 2, 3 untuk sub-subpoin. Kemudian, saran perbaikan yang kedua adalah perbaikan kesalahan ketik dan tata bahasa. Contoh perbaikan kata-kata yang sebelumnya salah ketik antara lain. Yang pertama, penunjukan diubah menjadi penunjukan. Kedua, antara lain diperbaiki menjadi antara lain. Dan yang ketiga, penggunaan tanda baca pada kalimat panjang dipisah agar tidak membingungkan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ibu Nur dan Yang Mulia Ibu Adesyah. Bagaimana dari pihak penggugat, apakah bisa dimengerti atau ada lagi yang ingin disampaikan? Baik, Yang Mulia, kami mengerti dan akan memperbaiki surat gugatan sesuai dengan saran perbaikan. Dan kami cukup, Yang Mulia. Baik. Kemudian dari pihak penggugat ada lagi yang ingin disampaikan? Dari kami cukup, Yang Mulia. Baik. Karena sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan persiapan pada hari ini dicukupkan. Panitra untuk 5 hari ke depan, hari apa dan tanggal berapa? Baik Yang Mulia, 5 hari ke depan yaitu hari Kamis 21 Desember 2023. Baik, terima kasih. Untuk para pihak penggugat maupun tergugat dapat hadir dalam pemeriksaan persiapan 2 pada hari Kamis 21 Desember 2023 pukul 10. Bagaimana saudara penggugat dan tergugat? Apakah bisa dimengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, demikian sidang pemeriksaan persiapan kita dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan pemeriksaan persiapan perkara nomor 156/2023/PT antara Sofian Tarigan Sos MAP pengawal Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Selamat pagi semuanya.
Iya. Baik, menurut catatan kepaniteraan, semua pihak telah hadir jadi tidak perlu untuk diakseskan kembali. Bagaimana pihak penggugat? Apakah sudah dilengkapi gugatannya? Sudah yang mulia. Baik, silakan Ibu. Izin untuk melangkah. Berikut surat gugatan yang telah kami terima. Terima kasih. Baik, kepada penggugat, setelah majelis memeriksa gugatan saudari telah lengkap dan memenuhi pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mana telah diubah ke Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dan selanjutnya permohonan. Saudari akan diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan gugatan saudari akan diminta untuk distempel ke panitera setelah persidangan ini selesai. Apa bisa dimengerti? Iya. Baik. Bagaimana majelis sidang selanjutnya dilaksanakan hari berapa hari? 14 hari. Bagaimana dengan penggugat? Iya, yang mulia. Tergugat? Panitera untuk 12 hari ke depan hari apa? Baik, yang mulia 12 hari ke depan yaitu hari Selasa 9 Januari 2024. Baik, untuk para pihak penggugat maupun tergugat, pemeriksaan persiapan hari ini dicukupkan dan dilanjutkan pada hari Selasa 9 Januari 2024 dengan agenda pertama yaitu pembacaan surat gugatan dilakukan terbuka untuk umum setelah adanya penetapan resmi dari pengadilan. Demikian sidang pemeriksaan persiapan dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin silakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih, yang mulia. Sidang pembacaan surat gugatan perkara nomor 156-G/2023 PT Medan antara Sofian Tarigan dan Sosema P melawan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Pagi, yang mulia. Baik, dari pihak penggugat siapa saja yang hadir saat ini? Terima kasih yang mulia. Perkenalkan, saya Gita bersama saya Keisha dan Azahra dari kantor Advokat Law Office SD and Associate. Di sini menjadi kuasa hukum dari pihak penggugat. Kami akan mewakili pihak penggugat dari awal persidangan hingga akhir persidangan. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari pihak tergugat siapa saja yang hadir? Terima kasih yang mulia. Perkenalkan saya Cynthia Dea Yantihan dari kantor Advokat Law Office Nasional. Di sini menjadi kuasa hukum dari pihak tergugat akan mewakili pihak tergugat dari awal hingga akhir.
Baik, terima kasih. Berdasarkan pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim berwenang untuk memeriksa surat-surat kuasa dan izin pengacara yang diwakilkan untuk beracara di depan pengadilan untuk memastikan bahwa kuasa hukum yang hadir di persidangan memiliki kualifikasi dan izin yang sah untuk berpraktik di bidang hukum serta mewakili klien mereka dalam persidangan. Oleh karena itu, untuk kuasa hukum pihak penggugat dan tergugat silakan maju untuk membawa kartu identitas, kartu tanda advokat, berita acara sumpah advokat, serta surat kuasa khususnya. Dari pihak penggugat terlebih dahulu, saya persilakan. Baik yang mulia. Baik, dari pihak tergugat silakan maju untuk memeriksa kelengkapan berkas dari pihak penggugat serta menunjukkan kartu identitas, kartu tanda advokat, berita acara sumpah advokat, serta surat kuasa khususnya. Saya persilakan. Baik, setelah diperiksa dan diteliti, kartu identitas, kartu tanda advokat, berita acara sumpah advokat, serta surat kuasa khususnya sudah benar. Baik, selanjutnya acara persidangan ini adalah pembacaan surat gugatan dari pihak penggugat berdasarkan pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa hakim ketua sidang memberikan kesempatan kedua apabila kedua belah pihak dapat menjelaskan seperlunya apabila mereka ingin mengajukan dari mereka masing-masing. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan surat gugatannya? Sudah siap yang mulia. Jika sudah bisa dibawa ke depan, silakan maju. Lanjut yang mulia. Baik, dari pihak tergugat, apakah sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Ini surat gugatannya cukup panjang ya. Ini kalau dianggap dibacakan atau dibacakan pokok-pokoknya saja, apakah para pihak keberatan? Tidak yang keberatan. Tidak ya. Tidak yang mulia. Baik, pokok-pokok gugatan akan dibacakan oleh Yang Mulia Nurhaliza dan Yang Mulia Aisyah. Saya persilakan. Terima kasih yang mulia. Izinkan saya untuk membacakan pokok-pokok gugatan. Berikut merupakan pokok-pokok gugatan berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat. Yang pertama adalah objek gugatan tata usaha negara. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor 0001.01.10.10/2023 tentang pemberhentian dan penunjukan koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Oktober 2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai objek gugatan. Kedua, dasar gugatan. A. Kewenangan mengadili bahwa sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis oleh pejabat yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku. A. Bahwa objek sengketa telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena 1. Merupakan penetapan tertulis dari Kepala Sekretariat Bawaslu Sumatera Utara selaku pejabat
kriminal dalam arti yang lebih luas. 4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Dan yang terakhir, keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Bahwa objek sengketa memenuhi ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, sehingga sesuai dengan pasal 149 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang memberi kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa dan memutus gugatan aku. Poin B, kedudukan dan kepentingan penggugat. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, penggugat memiliki kedudukan hukum karena memenuhi unsur. 1. Penggugat adalah koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat. 2. Memiliki kepentingan yang dirugikan akibat keputusan pemberhentian jabatan tanpa dasar hukum dan prosedur yang jelas. Dalam kewenangan mengajukan gugatan, bahwa objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang memiliki unsur. 1. Objek sengketa berupa surat keputusan pemberhentian dari jabatan. 2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat pun. 3. Ditujukan secara spesifik kepada penggugat dengan akibat hukum yang nyata. 4. Menimbulkan akibat hukum langsung berupa pemberhentian dari jabatan tanpa proses banding atau klarifikasi sebelumnya. Beberapa alasan gugatan yaitu: 1. Penggugat telah menjalankan tugas sesuai hukum tanpa sanksi disiplin atau pelanggaran etik. 2. Objek sengketa diterbitkan tanpa dasar hukum jelas dan prosedur yang sesuai peraturan. 3. Pemberhentian sepihak ini menghambat program kerja publik, mencemarkan nama baik, dan mengganggu integritas serta pelaksanaan tugas penggugat. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Yang Mulia Ibu Adesya. Saya silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk melanjutkan pembacaan surat gugatan. Poin C, upaya administrasi dan tentang waktu mengajukan gugatan. Sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan tata usaha negara diajukan dalam 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan. Objek sengketa diterbitkan pada 21 Oktober 2023 dan diterima penggugat pada 23 Oktober 2023. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Perma Nomor 6 Tahun 2018, jika diajukan upaya administratif, tentang waktu dihitung sejak keputusan atas upaya tersebut diterima. Pada 14 November 2023, penggugat mengajukan keberatan kepada tergugat melalui surat nomor 59/HGNSS/S/11 namun tidak ditanggapi hingga gugatan diajukan. Dengan demikian, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang sah. Poin D, dasar-dasar dan alasan gugatan. Yang pertama, berdasarkan pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, penggugat mengajukan gugatan terhadap keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumut nomor 0049-01-01-SU-10-2023 yang mengatur pemberhentian dan penunjukan koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat. Yang kedua, berdasarkan pasal 63 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu nomor 009-HK.01.01/10/2023 bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, bahwa penggugat dianggap sebagai pegawai negeri sipil pada 22 Juni 2010 berdasarkan keputusan Bupati Karo nomor 821-99/BKD/2010 dengan pangkat Tenaga Muda golongan 3 Romawi garing A, Badan Persatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Karo. Keempat, bahwa setelah menjadi pegawai negeri sipil, penggugat memperoleh sertifikat ahli pengadaan nasional pada 7 Juli 2011 sebagai bukti kelulusan ujian keahlian pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang kelima, bahwa sebelum menjabat sebagai koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, penggugat adalah pegawai negeri sipil dan pernah menduduki jabatan di beberapa instansi pemerintahan. Penggugat sangat berkompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menaati hukum yang berlaku dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin. Seperti itu. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor 009-01-01-SU-10-2023 tentang pemberhentian dan penunjukan koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tanggal
21 Oktober 2023. Ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor 049 dari HK.01.01/SU/10/2023 tentang pemberhentian dari penunjukan koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Oktober 2023. Keempat, mewajibkan tergugat untuk mengembalikan penggugat kepada posisi semula jabatannya sebagai koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau jabatan yang sekarang. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul. Bahwa terlibat atas penggugat tersebut telah menyerahkan jawabannya di persidangan melalui aplikasi IPOD pada tanggal IPOD Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 Januari 2024. Terima kasih. Gugatan telah dibacakan. Apakah dari pihak tergugat sudah siap akan jawabannya? Belum. Butuh waktu berapa lama? Sebelum tadi 5 hari ya. Baik, 5 hari ya. Gimana majelis? Saya tidak keberatan. Tidak. Baik, bagaimana dari kuasa hukum menggugat? Dari pihak tergugat, saya beri waktu untuk menyiapkan jawaban atas jawaban gugatan dalam waktu 5 hari. Panitra, 5 hari ke depan hari apa dan tanggal berapa? 5 hari ke depan merupakan hari Selasa 16 Januari 2024. Baik, dari kuasa hukum tergugat ada lagi yang disampaikan? Dari kuasa hukum tergugat? Cukup jawabannya. Baik, demikian sidang hari ini akan dilanjut pada hari Selasa 16 Januari 2024 dengan agenda pembacaan jawaban tergugat. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 156/G/2023/PT Pon Medan dengan agenda pembacaan jawaban tergugat antara Sofian Tariganda SOS MAP melawan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Pagi yang mulia. Baik, menurut catatan kepanitraan, semua pihak telah hadir, jadi tidak perlu untuk diabsen kembali. Untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dalam sidang jawabannya? Baik, silakan dibawa. Baik, dari pihak penggugat silakan maju mengambil salinan dari jawab surat jawaban. Baik, yang mulia. Baik, di sini kuasa hukum tergugat akan membacakan surat jawaban tergugat. Mohon kepada para pihak untuk memperhatikannya dan kepada hadirin sidang mohon untuk tenang. Saya persilakan. Mohon izin untuk membacakan surat jawaban tergugat yang mulia dalam eksepsi yang pertama, gugatan penalti dan tidak memenuhi syarat upaya administratif sesuai PPS nomor 79 tahun 2021. Keberatan administratif seharusnya diajukan kepada atasan pejabat tergugat, bukan langsung kepada tergugat. Poin B, surat keberatan penggugat tertanggal 14 November 2023 salah alamat dan cacat hukum. C, karena penggugat belum menempuh prosedur administratif yang benar, gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan melewati tenggang waktu. Poin A, objek sengketa ditentukan pada 21 Oktober 2023 dan diterima penggugat pada 23 Oktober 2023. B, gugatan penggugat diajukan pada 28 Desember 2023 melewati batas waktu 90 hari sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga dia memenuhi syarat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya di Sosial. Mohon izin untuk melanjutkan pembacaan surat jawaban tergugat sehingga 2 dalam pokok perkara hal tergugat menolak seluruh dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui. Objek sengketa diterbitkan berdasarkan hasil klarifikasi supervisi monitoring dan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Langkat. C. Keputusan tergugat sesuai dengan peraturan Sekjen Bawaslu nomor 1 tahun 2017 dan Bawaslu nomor 3 tahun 2022. D. Klarifikasi dan monitoring terhadap penggugat telah dilakukan 2 kali bersama Divisi SDM
mempunyai status sebagai PNS dan kompetensinya tidak relevan atau tidak sesuai dengan hasil evaluasi kinerja. Hal pernyataan formulir saya tidak pernah diklarifikasi dinilai itu tidak benar. Di evaluasi kinerja merupakan wewenang Bawaslu Kabupaten melalui rapat pleno, bukan wewenang langsung tergugat. Jadi keputusan pemberhentian merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pemeriksaan resmi Bawaslu Kabupaten Lampung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cynthia Mortar. Mohon izin untuk melanjutkan pembacaan pokok perkara surat 2. Dalam pokok perkara, tergugat tidak perlu memanggil penggugat karena usulan pemberhentian tidak berdasarkan hasil evaluasi dari permintaan resmi dari Bawaslu Kabupaten Lampung. B. Tujuan pemberhentian sewenang-wenang tidak berdasar karena penggugat sendiri mengakui dasar untuk pemberhentian dalam gugatan. C. Penggugat melanggar kebijakan Bawaslu Kabupaten Lampung terbukti dari hasil klarifikasi dan berita acara rapat pleno. D. Pernyataan dukungan dari ASN Panwaslu dianggap manipulatif karena ada unsur pemaksaan terhadap penandatanganan. E. Tergugat telah menjawab keberatan administratif penggugat dan memastikan keputusan pemberhentian sesuai prosedur hukum yang berlaku. F. Alasan-alasan gugatan berdasarkan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak terpenuhi dalam perkara ini. G. Keputusan tergugat tidak melanggar hukum dan justru dilandasi oleh peraturan perundang-undangan serta asas-asas pemerintah yang baik. Dan objek sengketa diterbitkan melalui prosedur sah dengan memperhatikan kecermatan dan kepastian hukum. I. Dalil penggugat bahwa keputusan tergugat melanggar hukum dianggap tidak terbukti dasar tolong. D. Pemberhentian penggugat dilakukan demi kepentingan kelembagaan Bawaslu dalam pengawasan pemilu 2024. K. Secara keseluruhan, tindakan tergugat telah sesuai dengan kewenangan prosedur, substansi hukum dan asas kepentingan, sehingga dalil penggugat tidak beralasan hukum. Permohonan 1. Eksepsi tergugat dikabulkan seluruhnya. 2. Gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara nomor 0049 garis miring 4.01.01/SU/10 garis miring 2023 tanggal 21 Oktober 2023 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat. 4. Penggugat dihukum untuk membayar biaya berlaku. Baik, kita telah mendengarkan jawaban dari pihak tergugat. Kepada para pihak, ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia, cukup ini. Baik, karena sudah dirasa cukup, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir. Panitra, dapatkah Anda menyebutkan agenda sidang selanjutnya? Baik yang mulia, agenda sidang selanjutnya yaitu pembacaan putusan selah yang diadakan pada hari Selasa 23 Januari 2024. Baik, terima kasih Panitra. Demikian pembacaan jawaban tergugat dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 156/G/2023/PTW Medan dengan agenda pembacaan putusan selah antara Sofian Tarigan SOS MAP melawan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Pagi yang mulia. Baik, menurut catatan kepanitraan, semua pihak telah hadir, jadi tidak perlu untuk diabsen kembali. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan selah perkara nomor 156/G/2023/PTW Medan. Dimohon kepada seluruh pihak untuk mendengarkannya dengan seksama. Putusan selah nomor 156/G/2023/PTW Medan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi. Pengadilan telah menjatuhkan putusan selah terhadap permohonan intervensi yang diajukan oleh Rati Fauzia Anastasia SOS MSI, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sultan Serdang Pasar 7 nomor 1B, Desa Buntung Kudimbar, Kecamatan Tanjung Rawa, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan pegawai negeri sipil. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat kedua intervensi. Dalam perkara ini,
Nomor 156-G-2023-PT Medan antara Sofian Tarigan Mesos MAP, warga negaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Palem 9 Blok SS Desa Mulyorejo, Kecamatan Sungkul, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan pegawai negeri sipil. Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1.SKK.HG/10/2023 tertanggal 28 Oktober 2023 yang memberikan kuasanya kepada 1. Azara Adelistia Putih Zanetti SHMH, Kesha Yufoni Rizvanda SHMH, Dita Mala Rahel Larissa SHMH, kesemuanya berkeluarga negaraan Indonesia, pekerjaan advokat di kantor Law Office HG and Associates yang beralamat di Jalan Tengku Cikjit Biro nomor 64, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Kolonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang bertempat tinggal di Jalan Haji Adam Malik nomor 193, Kelurahan Seabur, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1/SKK.LM/12/2023 tertanggal 11 Desember 2023 yang memberikan kuasanya kepada Intan Aprilia Maharani SHMH, Bea Eklesia Una SHMH, Mesintia Marcella Putri SH. Kesemuanya berkeluarga negaraan Indonesia, kerjaan advokat pada kantor hukum Intan Aprilia Maharani yang berdomisili di Law Office Legacy Mall, Jalan Seifuti Baru nomor 24B, Kelurahan Bagura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yang Mulia Ibu. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya untuk membacakan tentang duduk perkara bahwa penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 8 Desember 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Medan, Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 November 2023 dengan register perkara nomor 156-G/2023-PT Medan dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Desember 2023 pada pokok yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut. Menimbang bahwa permohonan intervensi telah mengajukan permohonan tertulis tanggal 19 Januari 2024 kepada Majelis Hakim untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara ini. Permohonan tersebut diterima oleh Majelis Hakim pada 19 Januari 2024. Menimbang bahwa pemohon intervensi dalam permohonannya menyatakan bahwa ia memiliki kepentingan langsung dalam perkara ini karena terkait dengan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang pemberhentian dan penunjukan koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Menimbang bahwa pemohon intervensi memiliki keterkaitan hukum yang erat dengan objek sengketa, mengingat keberadaannya dalam lingkup administratif yang terdampak langsung dari keputusan yang disengketakan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemohon intervensi memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan intervensi guna melindungi kepentingannya yang dapat terpengaruh oleh hasil dari perkara ini. Menimbang bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sela atas permohonan pihak intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut yang akan dibacakan oleh Yang Mulia Ibu Adelia. Baik, terima kasih. Mohon izin lanjutkan pembacaan tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi harus dinilai berdasarkan kepentingannya dalam perkara ini serta keterkaitannya dengan objek sengketa. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan bahwa setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara. Menimbang bahwa pemohon intervensi memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini karena keputusan yang disengketakan berpengaruh langsung terhadap hak-haknya dalam kedudukannya sebagai pihak yang terdampak langsung oleh objek sengketa. Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara telah ditemukan fakta bahwa pemohon intervensi memiliki kedudukan hukum yang cukup untuk turut serta dalam perkara ini guna melindungi hak-haknya yang berpotensi dirugikan oleh hasil putusan perkara ini. Menimbang bahwa prinsip keadilan mengharuskan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu sengketa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mempertahankan haknya dalam proses
termasuk pemohon intervensi dalam perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim mendudukan pemohon intervensi sebagai terduga dua intervensi. Menimbang bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam putusan setelah ini akan diperhitungkan kemudian dalam putusan akhir. Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam sengketa ini. Mengadili dalam putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan dari pemohon intervensi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan kedudukan pemohon intervensi atas nama Latif Fauzia Anastasia SOS MSI sebagai turut tergugat dua intervensi. 3. Menyatakan segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya putusan setelah ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir. Demikian diputuskan pada hari Kamis 30 Januari 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan oleh Prof. Dr. Nadia Yolanda Simangunsorg SH.MH LLM sebagai Hakim Ketua, Nur Hariza SH.MH LLM dan Adi Syahani Safitri SH.MH LLM sebagai Hakim Anggota. Diucapkan dan ditandatangani dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 30 Januari 2024 dibantu oleh Nazwa Haifah Nur Kamila SH selaku panitera dan dihadiri oleh seluruh kuasa hukum pihak penggugat dan tergugat. Baik, pembacaan putusan telah selesai. Panitera, 5 hari ke depan hari apa dan tanggal berapa? 5 hari ke depan merupakan hari Selasa 30 Januari 2024. Baik, sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Selasa 30 Januari 2024 dengan agenda pembacaan replik penggugat atas jawaban tergugat. Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditunda. Sidang lanjutan perkara nomor 156 garis miring B garis miring 2023 garis miring PTW Medan dengan agenda pembacaan replik penggugat atas jawaban tergugat antara Sofyan Tari dan SOS MAP melawan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Pagi yang mulia. Baik, menurut catatan kepaniteraan, semua pihak telah hadir, jadi tidak perlu untuk diakses kembali. Untuk pihak penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah siap yang mulia, mohon izin untuk menyerahkan kepada majelis hakim. Baik, silakan. Baik yang mulia. Berikut yang mulia, silakan kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, untuk pihak penggugat, silakan maju untuk mengambil salinan. Baik. Baik, untuk pihak penggugat, apakah akan membacakan repliknya atau sudah dianggap dibacakan saja? Ya, sudah dibacakan saja yang mulia. Baik, karena replik telah dianggap dibacakan, apakah dari seluruh pihak ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin dari kami. Jadi kami membutuhkan dia. Baik, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir. Panitera, dapatkah Anda menyebutkan agenda sidang selanjutnya? Baik yang mulia, agenda sidang selanjutnya yaitu jawaban tergugat dua intervensi dan pembacaan bukti tergugat atas replik penggugat yang dihadapkan pada hari Senin 12 Februari 2024 yang mulia. Baik, terima kasih. Demikian pembacaan replik penggugat atas jawaban tergugat dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 156 garis miring G garis miring 2023 garis miring PTW Medan dengan agenda jawaban tergugat dua intervensi dan pembacaan replik tergugat atas replik penggugat antara Sofyan Tari dan SOS MAP melawan Kepala Sekretariat
Provinsi Sumatera Utara. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Pagi yang mulia. Baik, menurut catatan kepaniteraan, semua pihak telah hadir, jadi tidak perlu untuk diakses kembali. Untuk pihak tergugat 2 intervensi, siapa saja yang hadir? Baik, yang mulia, terima kasih. Mohon izin perkenalkan saya Kemudian Natasha, SSMSI di sini selaku tergugat 2 intervensi. Baik, terima kasih. Untuk pihak tergugat 2 intervensi, apakah sudah siap dengan semua jawabannya? Sudah siap yang mulia, mohon izin untuk menyerahkan jawaban tergugat 2 intervensi. Baik, silakan. Itu jawaban dari tergugat sisi. Baik, untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan rubriknya? Sudah siap yang mulia. Silakan. Baik, untuk pihak penggugat, silakan maju untuk mengambil salinan surat jawaban tergugat 2 intervensi dan rubrik penggugat. Baik yang mulia. Terima kasih. Baik, kepada seluruh pihak, apakah ada lagi yang ingin ditambahkan? Izin yang mulia. Izin kami selaku kuasa hukum tergugat ingin memberikan catatan singkat secara lisan terhadap substansi yang disampaikan oleh tergugat dari intervensi. Mengingat terdapat beberapa pernyataan yang kami percaya tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Dalam surat jawaban, tergugat dari intervensi menyatakan bahwa penekatannya adalah sesuai dengan prosedur internal. Padahal keputusan tersebut diambil tanpa memperhatikan hak-hak konstitusional klien kami yang mulia. Ini merupakan bentuk maladministrasi dan pelanggaran terhadap prinsip dasar keadilan yang mulia. Mohon maaf yang mulia, saya melaksanakan tugas berdasarkan surat pimpinan dan saya juga akan mengambil alat bukti. Namun pengamatan saya ini sah. tetap menghasilkan akibat hukum yang tidak sah, Bu. Klien kami dicopot secara tiba-tiba dan saudari langsung menggantikannya tanpa mempertanyakan dasar hukumnya, Bu. Mohon maaf ya, Bu, tapi pencabutan pasokan itu bukan urusan saya hanya menjalankan tugas berdasarkan surat pimpinan. Mohon maaf yang mulia, kami harus memutuskan bukan terhadap klien kami. Yang mulia, kami hanya ingin menegaskan bahwa kami menganggap pengawasan terhadap intervensi Kami yang maaf ya, Bu. Ini kalian bicara dengan apa yang sekarang tidak. Saya peringatkan kepada seluruhnya, ini ruang persidangan, bukan forum terbuka untuk umum. Seluruh pihak mohon menjaga etika dan ketertibannya. Jika peringatan ini tidak diindahkan, majelis tidak segan-segan untuk memberikan sanksi etik kepada seluruhnya. Baik, dari pihak penggugat, saya berikan waktu menyiapkan replik penggugat atas jawaban tergugat 2 intervensi dalam waktu 5 hari. Panitra, 5 hari ke depan, hari apa dan tanggal berapa? 5 hari ke depan merupakan hari Selasa 20 Februari 2024 yang mulia. Baik, demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 20 Februari 2024 dengan agenda pembacaan replik penggugat atas jawaban tergugat 2 intervensi. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 156/G/2023/PT UM Medan dengan agenda pembacaan replik penggugat atas jawaban tergugat 2 intervensi antara Sofian Tarigan melawan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Pagi yang mulia. Baik, menurut catatan kepaniteraan, semua pihak telah hadir, jadi tidak perlu untuk diakses kembali. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Replik dari pihak penggugat sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibawakan. Baik yang mulia. Duduk ya. Selanjutnya untuk pihak kuasa hukum penggugat, silakan untuk membacakan replik atas jawaban tergugat 2 intervensi. Silakan. Baik yang mulia.
bahwa penggugat menolak seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh tergugat dua intervensi karena tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta hukum yang ada. 1. Bahwa dalil tergugat dua intervensi mengenai gugatan yang tidak memenuhi syarat formal dan substansial adalah tidak relevan karena gugatan penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Bahwa keberadaan penggugat dua intervensi dalam perkara itu tidak serta-merta menghilangkan hak hukum penggugat untuk menggugat keputusan yang secara nyata merugikan. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan sebelumnya. Baik, replik penggugat atas jawaban penggugat dua intervensi telah dibacakan. Sidang selanjutnya adalah pembacaan replik penggugat dua intervensi. Kepada pihak tergugat dua intervensi, apakah sudah siap dengan repliknya? Mohon izin yang mulia, berikan saya waktu untuk menyusunnya. Bagaimana hakim anggota? Lebih baik diberi waktu berapa? Nanti saya 7 hari. Baik, terima kasih. Baik, untuk pihak tergugat dua intervensi, saya berikan waktu menyiapkan replik tergugatnya dalam waktu 7 hari. Baik, terima kasih. Baik, Panitera, untuk 7 hari ke depan hari apa dan tanggal berapa? 7 hari ke depan merupakan hari Selasa tanggal 27 Februari 2024. Baik, untuk sidang selanjutnya yaitu hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 pukul 10. Untuk itu para pihak harap dapat hadir sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Demikian sidang pada hari ini dengan agenda pembacaan replik penggugat atas jawaban penggugat dua intervensi dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 156/G/2023 PT antara Sofian Tarigan melawan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan agenda pembacaan duplik tergugat dua intervensi. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Baik, menurut catatan panitia, semua pihak telah hadir jadi tidak perlu untuk diakses kembali. Dari pihak tergugat dua intervensi, apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap yang mulia duplik dari pihak tergugat dua intervensi. Baik, silakan maju ke depan untuk menanyakan kepada majelis hakim. Baik, yang mulia. Berikutnya untuk kita Baik, selanjutnya untuk pihak tergugat dua intervensi silakan untuk membacakan dupliknya. Baik yang mulia, mohon izin untuk membacakan duplik dari pihak tergugat dua intervensi. Poin 1 dari duplik yang saya berikan, bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada eksepsi yang telah diajukan sebelumnya dan menolak seluruh dalil dari replik penggugat yang bertentangan dengan eksepsi yang telah ditemukan. Poin 2, bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena melewati tenggang waktu yang telah ditentukan. Poin 3, bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh penggugat itu tidak sah karena tidak diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang dan juga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang upaya administrasi dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, penggugat dalam hal ini salah dalam prosedur pengajuan keberatan administratif. Poin 4, bahwa berdasarkan alasan tersebut, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil sejak awal pengajuan gugatan. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan yang mulia. Baik, karena duplik telah dibacakan, sidang selanjutnya dilanjutkan dengan pembuktian para pihak. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Untuk saat ini belum yang mulia, sedianya kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mengumpulkan dan menyiapkan alat bukti yang akan Baik, dari pihak penggugat, apakah sudah siap? Belum yang mulia, mungkin juga membutuhkan waktu 7 hari untuk menyusun alat bukti kami. Baik, dari pihak tergugat dua intervensi, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Mohon maaf, belum yang mulia, izinkan saya selama 7 hari untuk menyusun alat bukti yang mulia. Baik, untuk seluruh pihak, saya berikan waktu dalam 7 hari untuk menyusun alat bukti saudari sekalian. Panitera, untuk 7 hari ke depan, hari apa dan tanggal berapa? 7 hari ke depan merupakan hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 yang mulia.
Baik, terima kasih. Untuk persidangan selanjutnya yaitu pada hari Selasa 5 Maret 2024 pukul 10. Untuk itu, para pihak dapat hadir sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Demikian sidang pada hari ini dengan agenda pembacaan duplik tergugat 2 intervensi dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 156/2023/PTW Medan antara Sofian Tarigan melawan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan agenda penyerahan alat bukti surat oleh tergugat dan tergugat 2 intervensi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Baik, menurut catatan kepaniteraan semua pihak telah hadir, jadi tidak perlu untuk diakses kembali. Dari pihak tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibawa ke depan. Baik yang mulia. Baik, selanjutnya dari pihak tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Baik, silakan. Baik, selanjutnya dari pihak tergugat 2 intervensi, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibawa ke depan. Baik, karena hakim perlu mempelajari surat-surat pembuktian dari pihak tergugat terlebih dahulu, persidangan hari ini dicukupkan dan untuk persidangan selanjutnya adalah mendengarkan keterangan saksi penggugat. Baik ya mulia. Namun kami membutuhkan waktu untuk menyiapkannya ya mulia. Bagaimana hakim penggugat satu dan 2? Dari saya tersedia jadi. Baik, untuk pihak penggugat, apakah 14 hari itu cukup untuk menyiapkan pembuktian dari saksi? Cukup ya mulia. Baik, untuk pembuktian maksimal dilaksanakan dalam 14 hari ya. Panitera, agenda sidang selanjutnya tanggal berapa? Kamis tanggal 14 Maret 2024 kemudian. Baik, si untuk persidangan selanjutnya yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 pukul 10. Untuk itu kepada seluruh pihak harap dapat hadir untuk memberikan pembuktiannya. Demikian sidang pada hari ini dengan agenda penyampaian penyerahan alat bukti surat oleh kuasa hukum penggugat, tergugat dan tergugat 2 intervensi dinyatakan selesai dan ditunda. Sidang lanjutan perkara nomor 156/G/2023/PTW Medan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi penggugat antara Sofian Tarigan SOSMAP melawan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Yang mulia. Baik, menurut catatan kepaniteraan, semua pihak telah hadir, jadi tidak perlu untuk diakses kembali. Selanjutnya dari pihak penggugat, berapa saksi yang akan dihadirkan? Baik, terima kasih yang mulia. Kami menghadirkan 2 saksi atas nama Nanda Putri Agustina dari Bawaslu Kabupaten Langkat dan Dia Indah Lestari dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat yang mulia. Baik, kepada petugas sidang mohon hadirkan saksi penggugat atas nama Nanda Putri Agustina dan Dia Indah Lestari. Baik yang mulia. Baik, kepada para saksi penggugat bisa menyerahkan kartu identitasnya terlebih dahulu. Baik, untuk saksi yang pertama, saudari bernama siapa? Tempat dan tanggal lahir saudari? Medan 31 Mei 1985 ya. Baik. Umurnya? 40 tahun ya mulia. Jenis kelamin saudari? Perempuan yang mulia. Dan keluarga negaraan? Indonesia yang mulia. Tempat tinggal saudari?
Jalan Perniagaan, Kelurahan Sahabat Baru, RT 22, RW 31, Kecamatan Sahabat, Kabupaten Langkat. Agamanya? Islam yang mulia. Baik. Saat ini pekerjaan saudari apa? Saat ini saya bekerja di Kelurahan Sahabat Baru, Kabupaten Langkat. Baik. Apakah ada hubungan saudara atau semeda dengan para pihak penggugat maupun tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik. Selanjutnya saksi yang kedua adalah Dewi Lestari yang mulia. baik, tempat dan tanggal lahirnya, Medan 14 Juli 1988 yang mulia. baik, umurnya, 37 tahun yang mulia. jenis kelaminnya, Perempuan yang mulia. warga negaraannya. Indonesia yang mulia. Sekarang saudari tinggal di mana? Jalan Darussalam RT 16 RW 36, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan yang mulia. Saudari beragama Islam. Islam yang mulia. Baik, saat ini saudari bekerja. Saya seorang pegawai negeri sipil di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat yang mulia. Baik, apakah ada hubungan saudara atau semeda dengan para pihak penggugat maupun tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan, para saksi harus disumpah terlebih dahulu ya. Silakan pada yang mulia Ibu Nur Malaysia membantu saudari Nanda Putri dan Dea yang beragama Islam. Silakan untuk para saksi dari penggugat untuk berdiri. Disumpah maksudnya siapa yang mulia? Baik, saudari saksi penggugat Putri Wafa yang silakan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan masing-masing. Baik, pertama akan mendengarkan keterangan saksi dari Ibu Nanda terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan saksi Ibu Dea. Silakan kepada yang mulia Ibu Nanda Aliza. Terima kasih ya, Bu. Saudari Ibu Nanda, apakah saudari mengerti mengapa saudari dihadirkan dalam sidang ini? Saya mengerti yang mulia, saya dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dari penggugat atau Sofian Tarigan atas pemberhentian dan penunjukan koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat. Saudari sebelumnya bekerja di mana? Saya sebagai pegawai negeri sipil sejak tahun 2007. Awalnya saya bekerja di KPU Kabupaten Langkat sampai tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 saya sudah tidak lagi. Saya dipindahkan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat. Di sana saya bekerja sampai tahun 2018. Kemudian saya bertugas di Kelurahan Jepol, Kecamatan Takarususu hingga tahun 2019. Sejak kapan saudari saksi diperbantukan di Bawaslu Kabupaten Langkat dan saudari bertugas sebagai apa? Sejak tahun 2018 saya diperbantukan di Bawaslu Kabupaten Langkat. Namun pada bulan Oktober 2023 saya sudah tidak lagi diperbantukan di sana. Di sana saya bekerja sebagai staf biasa dan membantu berbagai kegiatan seperti membantu bertugas sebagai administratif dan persiapan Bawaslu Kabupaten Langkat. Baik, dari kuasa hukum penggugat, bagaimana ada yang ingin disampaikan? Ada yang mulia, baik saudari saksi. Apakah saudari mengenal penggugat Bapak Sofian Tarigan? Saya mengenal Bapak Sofian Tarigan sejak bekerja di sana sejak tahun 2022 ini. Baik, terkait SK pemberitahuan penggugat, apakah saudari mengetahuinya? Terkait pemberhentiannya, setahu saya sebelum SK pemberhentian tersebut dibuat, penggugat tidak pernah dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan tidak ada proses pemanggilan ataupun proses komunikasi resmi dari pihak terkait kepada penggugat terkait SK sebelum SK keputusan tersebut dibuat. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan karena setiap keputusan terkait kepegawaian seharusnya ada proses yang jelas dan transparan. Baik, terima kasih saudari saksi. Itu saja cukup yang mulia. Dari pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Pertanyaannya, apakah saudari mengetahui kegiatan sebagai penggugat pada saat sebelumnya? Berdasarkan yang saya ketahui, penggugat selalu aktif dalam berbagai kegiatan seperti iklan, rapat maupun kegiatan lainnya. Penggugat juga selalu aktif dan berpartisipasi. Baik, terima kasih dari kami kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Dari saya juga cukup, dari majelis hakim, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, dari saya juga cukup. Terima kasih yang mulia Ibu Aliza. Baik, selanjutnya keterangan saksi Ibu Dea Indah. Silakan yang mulia Ibu Ades untuk membantu memberikan pertanyaan kepada saksi.
Silakan. Baik yang mulia, terima kasih. Saudari saksi Ibu Dea, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya mulia. Alhamdulillah ya. Saudari saat ini bekerja di mana? Saat ini saya bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Makassar. Saudari ditugaskan sebagai apa di sana? Saya mengurus administrasi dan petunjuk teknis di dinas. Selama saya bekerja bertahun-tahun di pemerintahan, saya paham betul bagaimana sistem administrasi yang berjalan. Seperti apabila ada pegawai yang diperbantukan dengan instansi lain dan apabila ada aturan yang pegawai ini diperbantukan seperti penggugat di bawah Kabupaten Makassar. Selama saudari bekerja di sana, apakah saudari mengenal Bapak Sofian Tarigan? Saya mengenal mulia. Baik, dari kuasa penggugat bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang saudari saksi. Pertanyaannya, apakah saudari mengetahui penggugat Bapak Sofian Tarigan ditugaskan sebagai apa di Dinas Perindustrian dan Perdagangan? Setahu saya, Bapak Sofian Tarigan ini bekerja seperti pegawai lainnya dan mengikuti aturan yang berlaku. Setiap hari penggugat hadir dan melakukan absensi. Penggugat, walaupun saat itu diperbantukan ke instansi lain untuk Kabupaten Makassar, namun penggugat ini tetap tercatat sebagai pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Makassar. Baik, terima kasih ya Ibu Dea sebagai saksi. Dari kami cukup Ibu Dea. Baik, terima kasih saudari. Dari kuasa penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia, pertanyaannya, apakah penggugat melakukan absensi seperti pegawai lainnya? Penggugat tetap melakukan absensi seperti biasa di dinas. Setiap pagi dan sore, penggugat melakukan absensi menggunakan fingerprint dan mencatat kehadirannya secara manual di kantor dinas. Baik, tadi saudari menjelaskan penggugat juga bekerja di instansi lain. Apakah selama ini status penggugat tetap diakui sebagai pegawai di Dinas Perindustrian Kabupaten Makassar? Setahu saya, perpindahan tugas penggugat ini dilakukan secara resmi, bukan hanya dilakukan dengan salah satu pihak saja. Ada dasar administrasi yang jelas yang menjelaskan bahwa penggugat ini diperbantukan ke instansi lain. Seharusnya status penggugat ini tetap diakui dengan hak dan kewajiban. Baik, terima kasih saksi dari kami itu saja. Baik, terima kasih saudari saksi atas keterangannya. Jadi saya cukup dan nanti sebab ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih majelis. Ini juga dari saya cukup. Apakah dari pihak masih ada lagi yang ingin ditanyakan kepada saksi penggugat? Dari kami cukup. Kami dari kuasa penggugat. Baik, terima kasih saudari saksi. Silakan saudari bisa mengambil kartu identitasnya di pendekat dan saudari dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Keterangan saksi yang diperlukan sudah cukup. Karena sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, Panitera, untuk agenda sidang selanjutnya tanggal berapa? Jadi mulia, sidang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 ini. Baik, untuk persidangan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 pukul 10. Para pihak dapat hadir sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Demikian sidang pada hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi penggugat dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 156/J/2023/PT dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli tergugat antara Sofian Tarigan SOS MAP melawan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Pagi, Yang Mulia. Baik, menurut catatan kepanitraan, semua pihak telah hadir, jadi tidak perlu untuk diabsen kembali. Selanjutnya, pihak tergugat, berapa saksi dan ahli yang akan dihadirkan? Baik Yang Mulia, dari kuasa hukum tergugat kami menghadirkan dua saksi. Dari tergugat atas nama Anggita Siti Paulina Majida dari Bawaslu dan Anggita Esti Ramadhani selaku Ketua Bawaslu Nomor 8. Lalu kami juga menghadirkan ahli Dr. Febian Martianda SHM. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita akan mendengarkan keterangan saksi
saksi terlebih dahulu. Silakan petugas sidang untuk hadirkan saksi tergugat yang bernama Adita Cindy Khairita Majidah dan Ardita Esti Ramadhani. Baik, Baik, silakan kepada para saksi tergugat untuk menyerahkan hak identitas. Baik, untuk saksi yang pertama, saudari bernama siapa? Saya berhenti program itu yang mulia. Nama dan tanggal lahir saudari. Dari 10 Agustus 1991 yang mulia. Saat ini umurnya berapa? 33 tahun yang mulia. Baik, jenis kelaminnya, Perempuan yang mulia. warga negaraannya. Indonesia. Baik, tempat tinggal saudari. Jalan yang menunjukkan PSP ada 8 Kelurahan Rempang, Kecamatan Minara yang mulia. Agamanya Islam. Islam yang mulia. Saudari saat ini bekerja di mana? Saya bekerja di Bawaslu Kabupaten Malang sebagai koordinator sumber daya manusia yang mulia. Baik, apakah ada hubungan saudara atau saudara dengan para pihak tergugat maupun tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, selanjutnya saksi yang kedua, saudari bernama siapa? Saya Adita Esti Ramadhani. Baik, tempat dan tanggal lahir saudari. Dan ini sepertinya 990 yang mulia. Umurnya saat ini berapa? 35 tahun yang mulia. Jenis kelaminnya. Perempuan yang Baik, warga negaraannya. Indonesia. Tempat tinggal saudari di mana? Jalan Setiabudi, Kelurahan Kuala Kepala, RT 15, RW 24, Kecamatan Bendungan. Agamanya. Islam yang mulia. Saat ini saudari bekerja di mana? Saya bekerja di Bawaslu Kabupaten Malang, menjabat sebagai ketua. Baik, apakah ada hubungan saudara atau saudara dengan para pihak tergugat maupun tergugat? Jadi, Baik, sebelum memberikan keterangan, para saksi tergugat harus disumpah terlebih dahulu ya. Silakan kepada Yang Mulia Ibu Nurhaliza untuk memandu saudari Ibu Ardita Cindy dan Ibu Ardita Esti yang sama-sama beragama Islam. Silakan. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Silakan untuk para saksi dari tergugat berdiri. jadi berbeda. Juru sumpah, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, dari saudari saksi tergugat berikutnya lafal yang akan saya tuturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan kembali ke duduk masing-masing. Terima kasih yang mulia. Baik, pertama kita akan mendengarkan keterangan dari saksi Ibu Ardita Cindy terlebih dahulu, nanti dilanjut dengan saksi Ibu Ardita. Silakan Yang Mulia Ibu Adesha. baik, terima kasih. Saudari saksi Ibu Ardita, bekerja di Bawaslu sejak kapan? Saya bekerja di Bawaslu Kabupaten Malang sejak tahun 2019 hingga sekarang yang mulia. Saudari menjabat sebagai apa yang Bapak? Saya menjabat sebagai koordinator di sumber daya manusia dan organisasi, pendidikan dan pelatihan yang mulia. Dalam sehari-hari, apa saja tugas yang saudari kerjakan saat bekerja? Dalam tugas sehari-hari saya bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia serta berbagai program pelatihan terkait dengan peningkatan kapasitas di Bawaslu Kabupaten Malang yang mulia. Baik, saudari bekerja di Bawaslu menjabat sebagai koordinator divisi sumber daya manusia. Berarti saudari mengenal penggugat Bapak Sofian Tarigan ya? Apakah saudari mengetahui penggugat menjabat sebagai apa di Bawaslu? Sejak yang saya ketahui, penggugat menjabat sebagai koordinator sekretariat di Bawaslu Kabupaten Malang yang mulia. Apakah saudari mengetahui tugas sebagai sekretariat di Bawaslu itu bagaimana? Yang saya ketahui, bagian sekretariat ini bersifat mendukung dan mendukung pelaksanaan tugas pimpinan Bawaslu. Bagian tersebut juga bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan operasional Bawaslu yang mulia. Saudari bekerja di Bawaslu lumayan cukup lama ya? Di bagian divisi sumber daya manusia. Apakah saudari mengetahui terkait dengan pekerjaan penggugat itu? Terkait dengan pemberhentian penggugat, hal ini berawal pada tanggal 11 September 2023 ketika Bawaslu Provinsi melakukan monitoring di Bawaslu Kabupaten Malang. Dalam kunjungan tersebut, Bawaslu Provinsi menanyakan berbagai aspek terkait dengan sarana dan prasarana di kantor, termasuk keberadaan staf PNS dari kebangsaan yang mulia. Baik. Dari kuasa hukum tergugat bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Pertanyaannya, setelah adanya monitoring tersebut, adakah tidak sesuai? Ada yang ditemukan bahwa ada beberapa pegawai negeri yang berbantuan di Bawaslu Kabupaten Malang, tetapi tidak kerja di kantor sebagaimana seharusnya. Selain itu juga ditemukan bahwa ada beberapa PNS yang berbantuan, tetapi tidak memiliki SK berprofesi dari Bawaslu Kabupaten Malang.
Meskipun demikian, mereka telah dipekerjakan dan dapat menerima honor. Baik, terima kasih saksi dari saya. Baik, dari kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Pertanyaannya, tadi perihal saudari saksi menyatakan ada pegawai negeri yang jarang terlihat di kantor. Nah, hal tersebut apakah ada aturannya? Baik, menurut aturan, sama pegawai harus bekerja untuk bawah kabupaten Langkat. Namun pada kenyataannya ada pegawai yang jarang di kantor. Dalam hal ini, pembuat sebagai koordinator sekretariat dinilai melakukan pembiaran terhadap kondisi tersebut. Hal ini kemudian menjadi salah satu alasan utama mengapa penggugat diberhentikan dari jabatannya. Baik, saudari saksi tadi menjelaskan sudah cukup lama bekerja di Bawaslu dari 2019, hampir 8 tahun bekerja di sana ya. Apakah saudari saksi tahu untuk memahami mengenai ketentuan administrasi maupun tata kelola kepegawaian yang berlaku di Bawaslu? Sebagai bagian dari pimpinan Bawaslu, saya mengenal betul bahwa setiap pegawai, terutama yang diperlukan, harus memiliki dasar administrasi yang jelas agar tidak menimbulkan masalah di pribadi. Oleh karena itu, ketika ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan kepegawaian, maka hal tersebut menjadi perhatian serius di Bawaslu Provinsi. Baik, terima kasih dari kami itu saja yang mulia. Baik, terima kasih saudari ahli, saudari saksi, jadi saya cukup. Dari majelis apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya kembalikan ke Anda. Selanjutnya dari saksi yang kedua yaitu Ibu Anita. Silakan yang mulia Ibu Gara Haliza. Baik, terima kasih. Saudari saksi Adita bekerja di Bawaslu menjabat sebagai apa dan sejak kapan? Saya bekerja di Bawaslu Kabupaten Langkat, menjabat sebagai ketua sejak 19 Agustus 2023. Baik, sebagai ketua atau ketua saudari di Bawaslu? Sebagai ketua, saya bertanggung jawab penuh atas berbagai aspek pengawasan pemilu serta tata kelola internal di Bawaslu Kabupaten Langkat, seperti dalam hal administrasi kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia yang penting. Saudari mengetahui perihal program mengajukan gugatannya? Saya mengetahui yang mulia. Saudari sebagai ketua seharusnya lebih paham mengenai pemberhentian pemilu. Bisa saudari jelaskan awal mula dari pemberhentian tersebut? Sengketa ini bermula dari aksi rapat pleno yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2023 yang mulia. Dalam rapat pleno tersebut, para pimpinan Bawaslu Kabupaten Langkat membahas dan menyepakati beberapa poin penting terkait dengan pengelolaan kepegawaian di Bawaslu Kabupaten Langkat. Apakah untuk poin-poin ini dijelaskan juga yang mulia? Iya, dijelaskan secara singkat saja. Baik, poin pertama adalah menanyakan kepada Bawaslu Provinsi terkait dengan keberadaan 3 staf teknis PNS Kabupaten Langkat atas nama Anda yang tercatat di Bawaslu Kabupaten Langkat, tetapi tidak berhadir di kantor meskipun tetap menerima honor. Hal ini menimbulkan pertanyaan soal transparansi pengelolaan kepegawaian di Bawaslu Kabupaten Langkat. Kemudian untuk poin yang kedua adalah pengembalian staf dan pembantu atas nama Anda yang tidak memiliki SK resmi di Bawaslu Kabupaten Langkat. Hal ini tentu dapat menimbulkan permasalahan dalam hal administrasi kepegawaian dan pertanggungjawaban keuangan yang mulia. Baik, dari kuasa hukum tergugat apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Pertanyaannya, bagaimana pembahasan dalam rapat pleno terkait masalah koordinasi dengan koordinator sekretariat Bawaslu Langkat yang dijabat oleh penggugat? Dalam rapat pleno tersebut juga dibahas terkait dengan peran koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat yang dijabat oleh penggugat. Salah satu hal yang menjadi sorotan penting adalah sulitnya melakukan koordinasi dengan penggugat, terutama dalam menjalankan tugas kelembagaan. Ketika tim monitoring dari Bawaslu Provinsi datang berkunjung ke Bawaslu Kabupaten Langkat pada 11 September 2023, penggugat tidak ada di tempat. Dalam rapat pleno tersebut juga dibahas mengenai kurangnya dukungan optimal dari penggugat terhadap tugas-tugas pimpinan Bawaslu Kabupaten Langkat, khususnya dalam hal fasilitas kerja dan fasilitas kegiatan dan penyediaan sarana kerja. Terima kasih. Terima kasih. Dari kuasa hukum penggugat apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Pertanyaannya, apakah penggugat sudah dipanggil untuk melakukan klarifikasi terkait temuan dalam kunjungan monitoring pada 11 September 2023? Sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Langkat, saya dapat menyampaikan bahwa memang secara resmi penggugat belum pernah dipanggil untuk melakukan klarifikasi terkait dengan berbagai temuan yang muncul dalam kunjungan monitoring pada 11 September 2023. Namun temuan-temuan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam proses pengambilan kebijakan pengelolaan kepegawaian di Bawaslu. Baik, terima kasih saudara saksi. Terima kasih.
kasih. Kerja juga cukup dari majelis hakim untuk ada yang dikatakan dari saya. Dari saya juga cukup. Baik, terima kasih kepada para saksi tergugat atas keterangannya. Setelah ini kita akan mendengarkan keterangan dari ahli tergugat. Silakan para saksi bisa mengambil kartu di depan kelas dan dapat meninggalkan ruang persidangan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari ahli tergugat. Petugas sidang mohon hadirkan ahli dari tergugat yang bernama Dr. Fedia Marsinggi Andrea SHM. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan mendengarkan kartu identitas dulu. Baik, apakah ibu dalam keadaan sehat? Ibu ahli bernama siapa? Tempat dan tanggal ibu? Medan 10 April 1980. Umurnya saat ini berapa? 40 tahun. Jenis kelaminnya? Perempuan. Warga negaranya? Indonesia. Tempat tinggal ibu di mana? Jalan Jakarta, Kelurahan Pasar Kayu, RT 6, RW 2 yang mulia. Baik, agama ibu? Katolik yang mulia. Apakah ada hubungan saudara atau saudara dengan pihak tergugat maupun penggugat? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan, ahli harus disumpah terlebih dahulu ya. Silakan ibu yang mulia ibu Kalisa untuk memandu ibu Fedia yang beragama Katolik. Baik yang mulia, ahli Dr. Fedia, saya persilakan untuk berdiri. Baik yang mulia. Sambil tangan kiri saudari diletakkan di atas injil dan tangan kanan saudari diangkat diiringi jari telunjuk, jari tengah dan jari manis membentuk huruf. Untuk sumpah, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, untuk saudari ahli ikuti laporan saya untuk saya berjanji sebagai ahli Saya menjadi sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Bisa kembali ke tempat masing-masing. Baik, saudari ahli ini tidak terlihat. Saya akan melakukan pemeriksaan. Baik, bagaimana pandangan ibu sebagai ahli mengenai mekanisme pengangkatan pejabat ganti Bapak Sofian Ananda? Dari yang juga yang mulia, dalam hal mengangkat pejabat pengganti, menurut saya tidak perlu ada yang usulan dari bawah pertanyaan orang. Hal ini mengacu pada peraturan Sekretariat Jenderal RI Nomor 1 Tahun 2011 yang bertujuan untuk menghindari kekosongan jabatan dalam struktur pemerintahan. Dalam aturan tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai mekanisme pengusulan, sehingga tidak ada kewajiban dari bawah kabupaten atau kota untuk mengajukan usulan terlebih dahulu dalam proses pengangkatan pejabat pengganti. Selain itu, dalam hukum administratif pemerintahan juga dikenal dengan konsep tugas pembantuan yang memungkinkan PNS untuk bertugas pada instansi lain berdasarkan kebutuhan pada instansi yang bertugas tersebut. Dalam hal itu diatur pada ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa penugasan PNS di instansi bila instansi berikutnya dapat dilakukan apabila memang ada kebutuhan pada instansi lain. Dengan demikian, keberadaan PNS pada instansi di bawah tugas asalnya harus berdasarkan permintaan tersebut. Baik, terkait dengan pemberhentian pegawai, bagaimana pandangan ibu mengenai pemberhentian pegawai yang dapat didasarkan pada dasar hukumnya? Terkait dengan pemberhentiannya, pendapat berdasar hukum yang dapat digunakan. Yang pertama, proses klarifikasi, dan yang kedua, evaluasi kinerja pegawai yang bersangkutan. Konsep ini dikenal konsep dengan namanya konsep alternatif kumulatif, di mana artinya salah satu dasar saja sudah cukup untuk menjadi alat pembuktian. Namun, keduanya ini dapat digunakan secara bersamaan. Dengan kata lain, apabila terdapat alasan yang sah berdasarkan salah satu dasar tersebut, maka pemberhentian yang dilakukan tetap dianggap sah secara hukum. Terima kasih Ibu Ahli Dr. Fedia atas keterangannya. Dari saya cukup, bagaimana dari majelis hakim apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dan saya cukup menunggu. Baik, silakan kepada Ibu Dr. Fedia untuk mengambil kartu identitas di mereka dan bisa meninggalkan ruang persidangan. Baik, dari tergugat dua intervensi, apakah ingin mengajukan saksi atau ahli? Mohon izin yang kedua, saya tidak mengajukan saksi atau ahli yang sama. Baik, terima kasih kepada para pihak saksi dan ahli yang sudah memberikan keterangannya. Saya kira cukup untuk persidangan kali ini, karena sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Panitera, agenda sidang selanjutnya tanggal berapa?
Sidang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. Baik, untuk persidangan selanjutnya pada hari Kamis 28 Maret 2024 pukul 10. Para pihak harap dapat hadir sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Demikian sidang pada hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi tergugat dan ahli tergugat dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 156/G/2023/PT Medan antara Sofian Tarigan melawan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan agenda pembacaan kesimpulan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Menurut catatan kepaniteraan, semua pihak telah hadir, jadi tidak perlu untuk diabsen kembali. Bagaimana pihak penggugat? Apakah akan mengajukan kesimpulan? Iya. Silakan mengajukan. Bagaimana dengan pihak tergugat? Iya. Silakan maju ke depan. Silakan kembali. Baik, dari tergugat oleh konferensi, apakah ingin menyerahkan kesimpulan? Iya ya Bu ya. Silakan maju ke depan. Izin ya Bu ya. Silakan. Baik, saya rasa cukup untuk sidang pada hari ini. Untuk persidangan selanjutnya yaitu hari apa dan tanggal berapa, Pak Nitra? Sidang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 April 2024. Baik, untuk sidang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 pukul 10. Para pihak dapat hadir sesuai dengan tanggal dan jadwal yang telah ditentukan. Demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 156/G/2023/PT Medan antara Sofian Tarigan melawan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan agenda pembacaan putusan akhir dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu ya. Baik, menurut catatan kepaniteraan, semua pihak telah hadir, jadi tidak perlu untuk diabsen kembali. Baik, acara persidangan hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim dimohon kepada seluruh pihak untuk dapat memperhatikannya. Dengan ini, majelis hakim telah mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim memutuskan untuk mengadili perkara sebagai berikut. Dalam penundaan, menolak permohonan penundaan penggugat. Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 534.500. Demikianlah diputus dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh kami, Prof. Dr. Nadia Yolanda Simangunsorn SH MH LLM sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurhaliza SH MH LLM dan Adesya Hanisa Fitri SH MH LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2024 oleh majelis hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Nazwa Haifanur Kamila SH sebagai panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dihadiri oleh kuasa hukum pihak penggugat dan kuasa hukum pihak tergugat baik dengan tergugat 2 intervensi. Baik, demikian isi putusan yang telah diucapkan oleh majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, tergugat maupun tergugat 2 intervensi, apabila saudara ada mengalami keberatan dengan isi putusan tersebut, saudari bisa mengajukan banding berdasarkan pasal 122 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat maupun tergugat 2 intervensi
kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Bagaimana kepada kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat, dan tergugat berintervensi, apakah bisa dimengerti? Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang perkara nomor 156-G/2023 PT UN Medan dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan para hadirin di mohon untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Demikianlah simulasi sidang peradilan tata usaha negara dengan nomor register perkara 156-G/2023 Medan perihal gugatan terhadap keputusan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor 0049.01.01.10.SU/10/2023 tentang pemberhentian dan penunjukan koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara oleh kelompok 1 Rombel 4. Untuk segala bentuk kekurangan, sekiranya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Pratama Heri Herlambang SHMH, Bapak Muhammad Imam Busomi SHMH, dan Bapak Dr. Sofyan Iskandar SHMH. Saya, Nazwa Iben Fadila, sebagai panitia pengganti dari kelompok 1, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.